Faisal menurut Dedi adalah kakeknya, kenapa waktu itu ngajuin tes DNA? Nah, itu kan sebenarnya karena Pak Faisal mengajukan hak asuh dan hak wali itu ke pengadilan. Kenapa harus ke pengadilan? Maunya Dedi kan udah kan yang perjanjian antara keluarga aja gitu ya kan. Artinya kalau Dedi mengajukan tes DNA berarti ada kecurigaan Dedi atau asumsi Dedi tentang Gala itu, sorry ya, maksudnya asumsi Dedi Gala itu ya ini kan siapa gitu? Ya, ini kan saya nggak ngerti itu ini asumsi saya jadi orang awam. Padahal kan itu Gala tuh anaknya Bibi dengan abang Bibi dengan abang Vanessa. Iya. Mesti pakai tes DNA. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Masih soal Dodi dan Dodi lagi. Kira-kira Dodi ini memenuhi kata-kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang banyak banget ya jika memang dirumuskan, dan sudah ada di alam bawah sadar banyak masyarakat Indonesia. Kali ini kita yang akan sorot adalah bagaimana Uya Kuya menjebak Dodi Sudrajat dengan pertanyaan-pertanyaan yang mencecar, sehingga Dodi Sudrajat sulit mengelak. Dan dengan itu kita belajar bahwasannya jika kasus ini memang berlarut-larut lama, maka sulit orang itu untuk mengelak dari pertanyaan-pertanyaan yang mencecar dan seakan-akan menjebak. Apalagi Uya Kuya adalah seorang hipnotis yang bisa menghipnotis orang sehingga tahu bagaimana kondisi alam bawah sadar seseorang itu diungkap. Nah, bagaimanakah ceritanya, bagaimana beritanya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Pak Faisal mengajukan ke pengadilan kan, ya Dedi hadepin. Maksudnya Dedi terima aja karena di defense kan pada saat itu Pak Faisal yang duluan mengajukan permohonan hak asuh dan hak wali Gala gitu. Pertanyaan. Nah, itulah video cuplikan dari podcast Uya Kuya yang viral di media sosial TikTok dengan caption, "Nah loh, kejebak lagi, ngeles lagi deh." Maksudnya kejebak itu gini guys. Pertama, Dodi mengatakan bahwa dia hanya defense, meladeni saja apa yang diajukan oleh Haji Faisal soal hak asuh dan hak wali Gala. Padahal kita tahu awal-awal dulu Haji Faisal mengajukan sudah atas persetujuan Dodi Sudrajat. Hal itu agar untuk mempermudah administrasi mengenai soal Gala Sky. Jadi Gala Sky harus ada walinya. Dan di situ mereka sudah tanda tangan semuanya, akhirnya diajukan ke pengadilan karena memang untuk pengurusan administrasi dan macam-macamnya butuh seorang wali karena Gala Sky masih belum cukup umur untuk mengurus administrasi dirinya sendiri. Nah, kemudian saat Dodi sudah terjebak, terdesak karena nampaknya pengadilan akan memenangkan Haji Faisal dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang sudah diajukan. Nampaknya kali ini Dodi menyerah dan mengakui Haji Faisal orang baik dan itu kakeknya Bibi. Kalau sampai akhirnya hak asuhnya ada di keluarga Pak Faisal, dia terima nggak? Terima legowo. Legowo ya? Legowo banget. Karena biar gimana kan dia kan Pak Faisal kakeknya. Dia berada di keluarga yang tepat gitu kan, bukan orang lain. Kalau emang Dan sayangnya yang dihadapi adalah Uya Kuya. Pernyataan Dodi itu justru menjadi blunder untuk dirinya karena mengatakan bahwa dia berada di keluarga kakeknya, dia tidak dalam asuhan orang lain, dan dia berada pada keluarga yang tepat, maksudnya Gala. Ini digunakan untuk mempertanyakan, nah kalau sudah tahu Haji Faisal itu kakeknya dan dia merupakan ada di keluarga yang tepat, kenapa harus tes DNA? Pertanyaan yang sangat menusuk dan menohok ini membuat Dedi gelagapan untuk menjawab. Jadi Dedi akhirnya
tidak bisa ngeles lagi karena ini seperti skakmat ya guys. Tapi lihat coba Dedi bagaimana ekspresinya saat terdesak seperti ini. Faisal menurut Dedi adalah kakeknya, kenapa waktu ngajuin tes DNA? Nah, itu kan sebenarnya karena Pak Faisal mengajukan hak asuh dan hak wali itu ke pengadilan. Kenapa harus ke pengadilan? Maunya Dedi kan udah kan yang perjanjian antara keluarga aja gitu ya kan. Ya beginilah ekspresi Dodi dicecar oleh Uya Kuya. Dodi sampai menyandarkan badannya dan melihat pandangannya ke atas. Nampaknya dia sadar bahwa omongannya kejebak oleh Uya Kuya. Dan kemudian dia juga sendakep kalau bahasa Jawanya, atau menyilangkan tangan di depan dada. Ini bukti bahwa dia merasakan bahwasannya omongannya ini ada yang salah. Karena kita tahu bahwa tidak mungkin untuk hak wali dan hak asuh gala itu dibicarakan secara kekeluargaan. Harus ada proses penetapan pengadilan soal hak asuh dan hak wali itu, karena di sana merupakan dokumen resmi yang bisa diurus untuk seseorang itu bisa mewakili Galaskai Ardiansah. Mengajukan tes DNA berarti ada kecurigaan Dedi atau asumsi Dedi tentang Gala itu, sorry ya, maksudnya asumsi Dedi Gala itu. Ya, ini kan siapa nih? Ya, ini kan saya nggak ngerti itu ini asumsi saya jadi orang awam. Padahal kan itu Gala tuh anaknya Bibi dengan abang Bibi dengan abang Vanessa. Iya. Mesti pakai tes DNA. Ya begitulah. Dodi Sudrajat hanya bisa ya beberapa kali. Hal itu membuktikan betapa dia tegang dan ada yang salah di dalam hati dan alam bawah sadarnya, sehingga akhirnya pun dia berbicara aib Vanessa yang menurut Dedi hamil duluan padahal sudah nikah siri, dan itu juga bukan aib dan tidak ada hubungannya dengan tes DNA, karena Vanessa hamil Gala setelah dia menikah siri dengan Bibi Ardiansah. Pernikahan yang awalnya tidak dihadiri Dodi karena tidak setuju. Gala itu, ya ini kan siapa nih? Ya, ini kan saya nggak ngerti itu ini asumsi saya ya. jadi orang awam. Padahal kan itu Gala tuh anaknya Bibi dengan abang Bibi dengan abang Vanessa. Iya. Mesti pakai tes DNA. Ya sebenarnya kan ini aib ya, ada hal yang harus dibicarakan, dan ini kita momennya nggak pas bicara di podcast ini karena itu ada di ruang pengadilan. Oke, berarti ada sesuatu yang disimpan, kita nggak boleh tahu ya, bagaimana? Iya nggak boleh tahu. Itu hanya nanti di persidangan aja, karena ini kan berkenaan dengan aib.